audiensi dari teman-teman AMTI, Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia, ini merupakan sebuah organisasi perjuangan yang bersifat umbrella dari beberapa sektor. Ada petani tembakau, ada petani cengkeh, ada organisasi buruh lintingan dan lain sebagainya. Mereka menyampaikan beberapa aspirasi mereka, baik persoalan-persoalan di hulu sampai ke hilir, yang terkait dengan satu udah pastilah isu yang paling sentral bagi mereka itu terkait dengan cukai, yang sejauh ini selalu menjadi poin yang politis ya. Ketika pemilihan presiden itu bisa tidak naik, nanti setelah pilpres itu naiknya luar biasa ya. Nah, ini sektor yang berkaitan dengan padat karya. Tentu ini menjadi concern kita karena banyak buruh linting perempuan yang terlibat di sana, dan hal yang paling luar biasa selama pandemi ini mereka sama sekali eksis ya, tidak ada PHK. Artinya tetap menjadi backbone bagi perekonomian nasional. Yang kedua adalah kita berhadapan dengan sebuah narasi bagaimana tembakau atau rokok itu dianggap sebagai sebuah komoditas yang berbahaya. Ini yang menjadi catatan penting saya, bagaimana perang narasi ini mendiskreditkan, bahkan quote unquote boleh kita bilang mengkriminalisasi. Kami sangat berharap ada perlindungan yang semakin nyata dan masif, karena perlindungan di sektor tembakau ya, karena kami melihat gerakan atau stereotip miring yang dibangun oleh terhadap sektor ini cukup masif. Jadi sudah barang tentu kami sangat punya kepentingan untuk bagaimana eksistensi tembakau nasional ini bisa dipertahankan, karena memberikan kontribusi yang nyata di baik ke negara, ke tenaga kerja dan lingkungan. Harapannya fraksi Nasdem bisa membantu ada perlindungan yang konkret terhadap sektor tembakau. Memang ada beberapa aturan yang sudah dan bersifat restriktif, itu kalau kita kupas tuntas sebetulnya ada 300 aturan lebih yang menghambat di sektor ini. Jadi mulai dari kampanye negatif dari Framework Convention on Tobacco Control, lalu di dalam negeri juga sudah ada beberapa perda-perda kawasan tanpa rokok yang kami rasa melampaui dari kebijakan di atasnya, yaitu PP 109. Dan hari ini ada agenda untuk merevisi 109. Nah, kami berharap kalau lalu kemudian masih ada implementasi yang kurang, itu bukan aturannya yang salah, tetapi bagaimana kita mengevaluasi, monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan aturan sendiri. Kami dari Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia masih melihat adanya PP 109 masih cukup baik, cukup ideal untuk mengatur hasil produk tembakau di Indonesia. Itu lebih dominan ketimbang agenda nasional. Prinsip yang kita kedepankan dalam proses ini bukan, Nasdem ini bukan just tip, bukan jasa titipan. Nasdem ini juga bukan biro atau organisasi atau partai yang membantu, tidak. Prinsip perjuangan itu adalah bergandengan tangan, berjuang bersama. Maka tadi saya tegaskan, kalau mau bukan hanya saat ada masalah lalu kemudian teriak-teriak lalu kami mengadvokasi, tidak. Tapi ini perjuangan, ini sebuah garis politik. Politik itu hadir sebagai sebuah ekspresi pembelaan kepada kelompok yang mana, kepada sektor yang mana. Begitulah politik lahir dan hadir.
Jadi saya tegaskan tadi, ini adalah perjuangan bersama. Mari berjuang bersama, bergandengan tangan, menuntaskan ini, menjaga ini, merealisasikan ini. Ya, untuk kedaulatan petani, untuk kedaulatan nasional, untuk kesejahteraan bersama, sehingga resiprokalnya terbangun. Jangan kemudian sudah selesai lalu kemudian lari kemana-mana, tidak. Jadi inilah proses untuk kemudian tidak ada jasa titipan, tidak ada proses tolong bantu, tidak. Ini proses berjuang bersama. Ini yang menjadi sangat prinsip dalam proses membangun sebuah ikatan perjuangan, partai yang benar-benar satunya kata dan perbuatan, bukan lain di tagline, lain di himbauan, lain dalam proses perbuatan. Kita ingin menjadi apa yang Pak Surya sering katakan adalah perubahan yang total itu suatu hal yang berat, tapi totalitas dalam perjuangan itu keniscayaan.